kalau Yesus itu berawal dari firman di dalam Al-Quran pun sama, penciptaan Yesus ini seperti halnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hanya yang membedakan dengan manusia ini seperti kita ini apa, dari proses penciptaannya. Di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa Isa alaihissalam ini diciptakan dari kalimatullah, kemudian ditiupkanlah ruh Allah. Kurang lebih sama isinya. Diciptakan dari firman Allah. Diciptakan berawal dari kalimatullah atau perkataan Allah. Ferry, ini kamu ini terlalu banyak ngomong, di bawah, naik ke atas, Fer. Dari kemarin kamu kelihatannya di bawah tapi nggak ada benar-benarnya gitu loh ngomongnya itu. Cuman menghujat tanpa ilmu. Silakan naik, minta naik ke ini. Halo Umi. Ya. Oke. Tadi Umi berkata bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel, seperti itu kan? Betul. Oke, tetapi Umi juga jangan lupa bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, Yesus berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka menjadi murid-muridku." Jadi itu kan kita nggak bisa membaca dari satu ayat ke ayat lain. Yang kedua, Umi berkata bahwa Yesus adalah... Jangan dulu kedua, yang satu dulu. Ya, silakan dibuka di dalam original teks. Matius 28 itu sampai ayat keberapa? Matius 28 sampai ayat keberapa, Pak? Matius 28? Iya, di dalam original teks itu sampai ayat keberapa? Silakan dibuka di dalam kodeksnya. Dibuka di dalam kodeksnya. Sinai atau Vatikanus, silakan. Maksudnya bagaimana, Umi? Kalau kami kan nggak mungkin tahu masalah ini yang jelas adalah yang tertulis di dalam Alkitab, kan gitu. Oke, saya kasih tahu ya Pak ya. Matius 28 itu hanya sampai dengan ayat ke-8. 9 sampai dengan 20 itu adalah ayat insersi, itu adalah ayat tambahan, Pak. Oh, Umi tidak bisa menyimpulkan seperti itu, nggak bisa seperti itu, Umi. Enggak, Pak. Sebentar. Kalau kita berbicara seperti itu, saya juga bisa mengatakan kitab-kitab orang lain seperti itu. Ayat tambahan tidak bisa digunakan sebagai rujukan, Pak. Itu bukan ayat tambahan, dengerin. Itu ayat asli. Makanya kenapa Umi tahu katakan, dari mana itu ayat tambahan. Makanya kenapa Umi katakan buka original teksnya. Original teks Matius 28 sampai ayat keberapa, gini, Pak. Sebentar ya. Iya. Yesus, dengerin, ada di dalam kitab Bapa bahwa Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Anak Allah juga bukan manusia sehingga dia menyesal. Jadi tidak mungkin Yesus itu jilat ludah sendiri. Itu Matius 28 itu adalah ayat insersi, Pak. Ya, karena Matius 28 itu hanya sampai ayat ke-8. Itu menurut Umi, tapi buktinya bukan menurut Umi. Makanya buka. Ya justru itu. Dengerin dulu satu-satu, saya lagi serak loh. Jangan baca sepotong-potong. Bukan baca yang lengkap, saya kasih tahu sama teman-teman. Coba sekarang teman-teman googling. Yohanes 28 itu ayat insersi atau bukan? Dalil insersi atau bukan? Karena Yohanes 28 itu sampai Bang Indra bisa ini enggak, Bang Indra? Bisa bukain nggak kodek biar kita ini? Nggak, jangan, Bu. Itu kita gunakan yang digunakan oleh 2,5 miliar umat Kristen di dunia. Terserah, mau sebentar. Menurut Yahudi, kalau bukan, Yahudi cuma 1,5 juta orang. Nggak bisa, iya, bukan. Bisa Mau sedunia, sebentar, dengerin dulu. Dunia ini yang menggunakan itu tetap itu adalah ayat insersi. Bukan dilihat dari apanya. Tapi itulah keyakinan kami. Umi tidak bisa paksakan. Nanti akan sebentar dulu Pak Albert. Iya, nanti akan bertentangan dengan kitab-kitab kalian sendiri, karena bentar ya. Makanya Umi juga dengerin dulu. Begini ya Bu Michan, kalau Ibu mengatakan Injil Matius itu hanya sampai ayat 8, itu sebuah kebohongan, karena secara jelas di mana-mana percetakan Alkitab itu sudah mencatat ayatnya sampai ke ayat itulah 20. Kebohongan Alkitab, Pak. Coba kita lihat di dalam Matius 10 ayat ke-5. Baca.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Bahkan di ayat yang lain dikatakan Roh Kudus pun melarang ke-12 murid Yesus untuk masuk ke Asia. Artinya Matius 28, silakan baca. Umi kasih clue ya sama Lalu teman-teman kenapa Kris. para murid-muridnya? Lalu kenapa para murid-muridnya Ya, diizinkan kenapa? oleh Yesus untuk berangkat atau menginjil ke Eropa dan seluruh dunia? Itu ayat insersi, Pak. Itu ayat palsu, itu ayat tambahan. Coba gini, Pak, saya mau kasih Nggak referensi. boleh gitu, Umi. Itu Nggak ayat boleh gitu. insersi. Anda Itu tidak boleh ayat menyimpulkan insersi. kitab suci orang Ya. lain Udah, dengan nggak bisa, mengatakan nggak bisa. itu ayat Ya, ya. tambahan. Nggak bisa Oke, kamu. oke, Jika Umi, benar, jawab. Anda mengatakan Oke, baik. ayat tambahan. Dengerin, Anda nggak itu bisa kamu pembenaran menggunakan. diri. Oh, nggak Nggak boleh bisa, seperti nggak itu. bisa, nggak Nggak bisa. bisa. Kalian Oh. menyimpan keimanan kamu di atas ayat palsu, mau nggak? Umi, itu adalah kitab suci kami, bukan Itu kitab suci ayat Anda. insersi. Anda nggak boleh menyimpulkan. Itu Nam- insersi, itu ayat Satu, palsu. satu. Gimana? Tidak, Bicara itu ini. hanya setan yang berkata. Nggak boleh Oh, ya, seperti setan itu. yang Anda berkata. tidak boleh seperti Justru itu. Itu Yesus kitab suci kami, mengatakan. bukan kitab suci Anda. Kafir. Bacot Nggak lu, boleh diem. seperti itu. Anda Kamu kayak kebiasaan banci. menyimpulkan kitab suci orang lain. Itu ayat Oh, insersi, gua bisa buktikan. Albert. Udah Diam salah kamu, lu masih Kak. ngotot. Ya, Ini gini, si gini aja. babi ini apa maksudnya? Kasih gini tahu. aja. Saya juga bisa buktikan bahwa omonganmu itu salah. Biar kamu Itu tahu. ayat insersi. Kamu Kafir jangan dungu. menyimpulkan kitab Wey, suci orang lain. Paham Dikasih kamu? tahu kamu ini udah dungu. Jangan kamu seenaknya bertahan saya dengan kedunguan. junatmu menyimpulkan kitab suci orang lain. Kamu buka di dalam Enak aja kodeks, kamu makanya mengatakan kamu jika buka di dalam dikatakan kodeks. saya dikatakan ayat Telat, tambahan. Ada apa telat. dengan Turunin, kamu? turunin, Kamu turunin, emang Abu. siapa? Turunin. Oi, Turunin tenang, banci oi. satu Menyimpulkan ini. kitab suci orang lain. Oi, Turunin banci satu ini, Abu. Dia nggak bisa diskusi. Sudah Albert. Kalau diskusi begini Bahaya turunin saya Bang nih, Radi, bahaya, kamu ya. bahaya. Cuma Bahaya ngoceh doang mulutmu. Setan Bencong lu. lu. Bencong lu, kafir dungu lu. Kejang-kejang. Ya, Pak Ferry, Pak Ferry silakan. Umi mungkin aku tambahkan sedikit ya. Iya, pemberitaan saat itu sesuai dinamika yang terjadi. Kenapa sih tekanan. kalian takut? Gini Pak Fel, kenapa kalian takut pada saat Nggak, dibawa saya- ke original text? Saya lagi ngomong ini, Bu. Saya lagi Ya, jelaskan. makanya kenapa takut? Teks. Saya lagi ngomong ini, Bu. Saya lagi Ya, makanya jelaskan. kenapa takut? Nggak ada yang takut. Siapa yang takut? Gua Ya. lagi ini ya, sebentar ya. Si Bencong Iya, iya. tadi itu menggunakan Oh, iya, situasi di sudah. saat Iya, Umi lagi iya. Tenang serang dulu. ya. Umi Gua tenang dulu. tempeleng lu, awas lu ya. ya. Yang satu tadi itu beneran. Saat Umi lagi awas lu ya. ya. Yang satu tadi itu beneran. Saat Umi lagi beneran. Saat Umi lagi serak ini. Jadi Bencong Umi- hitam tadi liatin ya. Nih, Jadi Bencong Umi- hitam tadi liatin ya. Gak ada Jangan. ilmunya malah teriak-teriak. Kenapa Jadi enggak Umi- gini loh Pak Fel, Sabar, dengerin ya. ini ujian. Dengerin Iya, Pak iya. Fel, dengerin. Iya, iya. Tadi Iya, Umi akan siap. membuktikan. Buka silakan. Kayak Bencong ketangkap Satpol PP. Ya, tapi Umi juga terlampau emosi. Iya orang kayak begitu, orang kayak Hello Kitty itu mulutnya. Umi harus lebih tenang. Umi kan tampangnya bukan. cantik. Bukan, Harus perilakunya jangan, juga jangan. cantik. Iya. Bang Phil, seharusnya Anda kasih tahu teman Anda itu laki-laki itu bertahan dengan kedunguannya. Nggak mau ditunjukin yang benar seperti apa. Nah inilah, gini nih, kalau yang makanya Yesus mengatakan apa? Jangan menambah-nambahi dan jangan mengurang-urangi, karena itu ada hukumannya.
Sudah jelas Matius. Ini kita ganti aja. Bukan sebentar. Pertanyaan saya gini, Bentar dulu, Mohon maaf. jangan dulu lari ke pertanyaan itu. Oke, silakan Bang Al Hidayah mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang Waalaikumsalam terkasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, saudara-saudaraku. saudaraku. Ya. Dengar suara saya ya? Insya Allah. Ada. Ya, jadi gini, Umi Dini ini bukan menyimpulkan ataupun mengandai-andai. Andai kata beliau ini berdusta atau fitnah, beliau kan sudah menyodorkan data. Dan ini tidak lain tujuannya adalah membantu. Karena kita di sini mencari pundasi keimanan yang memang betul dari Tuhan, yang mana itu yang benar. Itu yang pertama. Kedua, saya tanggapi sedikit tentang beberapa ayat sisipan dan tambahan di dalam Biblos atau Bible. Kemudian yang disarungkan di kulitnya itu adalah Alkitab, padahal itu adalah buku sejarah ataupun kesaksian para murid, sebab itulah dipanggil kanonisasi. Wahwe apa? Kanun Itu bahasa atau yang dikeluarkan. itu kanun, bukan firman dari Tuhan yang benar. Bahasa yang dikeluarkan. Kenapa itu bisa? Matius pasal 28 itu hanya sampai 15 Umi ya, saya luruskan sedikit, sampai 15. 16 sampai 20 yang 26 itu ya. Ya. Itu yang dari 16 sampai 20 menurut kitabnya Bani Israel yang asli itu tidak diguna pakai, karena memang di Ela ini banyak setelah konsili banyak ayat-ayat yang tertambah. Seperti juga di Injil Markus, untuk perintah minum racun di Injil Markus itu hanya sampai 8. Dari 9 sampai 20 itu juga sisipan. Kalau tidak percaya silakan dicari dalam Codex Vaticanus atau Sinaiticus. Begitu juga Yohanes 1 pasal 1. Selain daripada itu, kemudian dalam bahasa Grek berasal dari Allah, juga tidak terdapat dalam Codex Vaticanus. Ayat yang lainnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga dan ketiganya adalah 1. Itu juga adalah sisipan atau tambahan. Ya, kenapa betul. ini orang-orang Islam selalu memberikan data? Karena memang kita itu pondasi dalam berdialog, tidak boleh kita mengutarakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Minimal kita tahu itu dari mana loh itu, ini dari mana, benar apa tidak. Dan inilah kita guna pakai dalam diskusi. Dan begini, yang disembah oleh Yesus. Ingat, saudara-saudaraku, kekristenan yang selalu berdebat dengan orang Islam yang sekarang-sekarang ini, itu dimulai adanya di abad ke-16. Yaitu Martin Luther, pengikutnya Martin Luther. Sebelumnya Katolik dengan Ortodoks itu jarang sekali mau debat, karena mereka percaya ajaran yang mereka lakukan itu seakan-akan memang benar apa yang ada di kalangan orang Yudaism atau orang Yahudi sendiri, mengakui Tuhan itu satu dan tidak berinkarnasi menjadi manusia. Aduh. Pental pasti. Nah gitu, jadi Maaf. Iya, oke, silakan. Ya, Sore Umi lanjut dulu. Ada telepon, lanjut dulu. Sore. Baik. Ya. Jadi gini Pak Fel, kenapa kita bisa berbicara seperti itu? Karena kita mempelajari. Makanya tadi Umi sudah tunjukkan rujukan-rujukannya. Silakan buka di dalam Kodeks Sinai atau Vatikanus. Ya. Jadi kalau yang tadi Matius 8 itu dari ayat 15, kalau dari Markus itu dari sampai dengan ayat 8. Bahkan orang-orang LAI sendiri sudah mengakui ada 40.000 varian. Ini dari kodim barang-barang anggota. Maksudnya saya kasih turun atau bagaimana? Kasih mute dulu Kodim. Bang Abo, Ketongan Bang udah Abo bicara sama Umi Kodim. ya, sama Bang Doktor, sama bisa. teman Kristen. Pak Al Hidayah sebelum turun mungkin aku satu gini, itu bukan perintah minum racun, jangan keliru. Iya, itu Ya, keimanan kamu, Bang. mereka Tetapi Pengertian keimanan. Nggak Ya. gini Pak, biar saya baca, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi Ya, jangan kita mencobai Allah. Artinya gini Pak, kita diberikan kuasa, tapi bukan berarti kita coba ambil racun minum. Tapi sekalipun dunia meracuni kita dengan berbagai cara. Ya, cara dunia macam-macam lah. Alkitab Ya, dikatakan jadi gini, Bang, palsu ya. dan sebagainya.
kita tidak akan binasa, Pak. Bahkan mujizat-mujizat banyak kita bisa lakukan, seperti Yesus melakukan mujizat. Begitu. Oke. Jadi Nah, inti Yesus itu kan inti dari adalah ya sebentar Bang ya. adalah yang Inti akan dari datang untuk menghakimi dunia dan akhirat, seperti Yo. kata ya Pak KS. Fel, yang dibahas Ya, itu bukan jadi gini masalah ya. itu, tapi insersinya Ya. Pak. Sebentar. Enggak, sorry. Tadi Bang kan Umi. beliau sampaikan perintah minum racun itu keliru. Jangan sampai dibodohin. Tidak Ini- pernah perintah minum racun, Bang, Pak. Itu saya tolong Bang, tolong bagi saya Diam sebentar. dulu, bentar. Yang kita mau sampaikan bukan karena minum gula-gula, makan kerupuk, makan roti, makan biskut, atau makan Tapi racun. ayat sisipannya. Tetapi Enggak, ayatnya, tadi ekstensinya, Iya, benarkah setuju. atau Oke, tidaknya oke. gitu loh, Itu Bang, versi ya. Bapak. Itu versi Bapak. Nggak ada Saya versi tak kami, bantah. Bang. Itu Nggak ada versi keyakinan Islam. Bapak. Karena Tidak ada gini, Pak. Islam yang meyakini Markus itu. lanjut. Gini Oh, iya. Pak Fel, maaf ya. Di dalam kitab Anda sendiri, Yesus sudah mengatakan jangan menambah-nambahi atau mengurangi firman Tuhan. Karena itu akan ada hukumannya. Di dalam Ulangan ya. Di dalam Ulangan 12 ayat 23, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya. Nah, kita udah kasih tahu, maaf ya, kita bukan mau menyesatkan, tapi di sini kita berbicara kebenaran, bukan mencari pembenaran, Pak. Jadi itu sudah ada. Bapak tinggal Umi kasih clue-nya saja. Ayat-ayat insersi di dalam Bible. Gini, Sebentar dulu, Ya. Pak Fel, Ya. sebentar jangan dulu dipotong. Jadi tinggal Bapak, ini gampang kan, sekarang sudah eranya digital. Silakan tinggal klik di sana ayat-ayat insersi atau sisipan di dalam Bible. Itu akan keluar semua, Pak. Jadi yang menulis pun contohnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu insersi. Tetapi masih banyak kok penulis-penulis Bible yang mereka masih jujur melampirkan di sana footnote-nya. Contohnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, pada mulanya ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Di situ ditambahkan di dalam sorga. Kemudian yang kedua yang ayat ke-8-nya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal yang sebenarnya silakan buka di dalam versi terbaik King James Version ataupun Vulgata atau di dalam Sinaiticus atau di dalam Heberich. Silakan. Itu tidak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi ruh, air dan darah. Silakan dibuka. Itu insersi dan itu di bawahnya itu selalu menggunakan footnote bahwa kata ruh, air dan darah itu tidak ada. Di dalam versi Vulgata dikatakan di sana not found, tidak ditemukan. Kemudian di dalam footnote juga di sana disertakan. Siapa yang menuliskan footnote itu? Yaitu sekolah sahabat dewasa Emma AHK di kuartal kedua itu, Pak. Jadi kita berbicara berdasarkan data. Siapa yang memberikan footnote itu? Apakah umat Islam? Apakah Ustadz? Bukan dari kekristenan sendiri. Jadi ternyata para penulis Bible itu tidak semuanya menutupi, tapi ada yang masih jujur. Contohnya yang terbaik ya, yang memberikan teman-teman Textus Receptus atau King James Version itu menuliskan di sana footnote-nya. Ayat-ayat insersi itu selalu dikasih di sana footnote-nya. Makanya kenapa umat Islam tahu? Karena kami mempelajari. Kalau teman-teman Kristen itu kan udah Umi panjang ya. Sebentar dulu. Kalau teman-teman Kristen dibandingkan dengan literasi masih lebih percaya dengan doktrin imani saja, begitu loh. Silakan. Oke, Bang Umi, Abu, ini Bang Abu sama teman-teman saya izin pendek karena aja, ini kebetulan saya banyak mau yang jalan naik. nih, Pak Al Hidayat. Ya, gantian. Jadi memang Alkitab itu ditulis dengan ilham dari Allah. Bukan hafalan, bukan berupa satu hafalan. Nah, jadi ilham yang betul-betul turun kepada para rasul dan ada saksinya. Di dalam kitab Injil itu para penulis saling menopang karena menyaksikan langsung apa yang diperbuat oleh Yesus. Bukan cerita sesuatu yang bertutur tanpa pembuktian. Begitu Bu Umi. Tetapi sebagian juga adalah ilham yang memang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kita juga mengakui bahwa ada teks usang yang mungkin karena lama ribuan tahun dia kemudian ada tulisan yang pudar, ada tulisan yang lapuk, begitu. Nggak kayak begitu, Tetapi Pak. ya mujizat Tuhan Makanya itu tetap kenapa? berlaku di dalam penulisan bukan, itu, Pak. Bu. Sebentar, kalau misalkan berbicara tentang saksi, ya kan? Bible itu kan ditulis di abad ketiga, Pak. Siapa yang akan menjadi saksi di sana? Contohnya begini,
Maaf ya, di abad ketiga, apalagi yang sekarang dipakai itu abad ke-16, Pak. Ya, yang dipakai di abad ke-16 itu setelah 10 abad setelah adanya Al-Qur'an. Yang sekarang dipakai untuk berdebat itu. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau Jadi Ibu misalkan, mungkin nanti kita sebentar. lanjut diskusinya. Saya nih kebetulan lagi Oke. Oh iya nggak apa-apa. mau jalan dulu. Silakan Iya. Pak Fel. Ya, oke. Salam kenal semua ya. Tetap kepala boleh panas, hati tetap harus dingin ya, Bu Umi ya. Oke, jadi jangan Kita berbicara semua orang tanpa Indonesia, ilmu. kita Ya, semua Pak. bersaudara, iya kan? Betul. Tapi jangan Iya. berbicara Kalau tanpa ilmu, nanti yang marah itu Oh, Yesus ini ada ya. ilmu, udah saya sampaikan tuh. Bukan yang tadi. Oh, Yang iya, tadi iya, dengan iya. ngototnya ngomong udah kayak petasan renteng, tapi nggak ada ilmunya. Iya, Itu iya, memalukan ajaran Iya. sendiri gitu loh. Kalau di Umi kan semua dihafal itu, disampaikan sahabat-sahabat menghafal. Kalau Bukan kita menghafal, diilhami. salah. Iya. Nggak ada Pak, nggak ada diilhami karena yang menulis Bible pun bukan tangan-tangan murid Yesus sendiri. Apalagi Paulus sendiri mengakuinya kalau segala yang kukatakan bukan berdasarkan dari firman Tuhan, seperti itu. Iya, iya. Oke, Itu, oke, Nun. Ya, oke. terima kasih. Ya, ya, oke. Silakan Pak Fel, terima kasih. Loh, kok dua-duanya hilang? Soalnya voltasenya naik 20. Iya, tiba-tiba Malam, main gas dokter. aja. Waalaikumsalam. Begini Pak Diberikan Dokter, enggak, Iya. sebetulnya gini kan, buat mereka tuh gampang saja. Ucapan saya atau ucapan mereka yang benar, tinggal buka kan. Ayat-ayat insersi di dalam Bible ntar juga keluar kok. Tentang Matius 28, tentang Markus, tentang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, ntar dijelaskan di situ. Benar. Saya sudah Ada yang sering mau naik dengar lagi, itu. Mi. Artinya begini, kalau mau diskusi, silakan bawakan literasi. Jangan sampai asumsi, terus menyalahkan orang-orang yang bawa data gitu loh, walaupun itu datangnya dari Muslim. Bukan data dari Muslim, Abi. Kan begitu. Abu. Bukan data dari Muslim loh, itu data dari Halo, selamat kekristenan siang. juga. Tom, Pak artinya Tom. yang bawakan itu data dari, maksudnya yang bawakan Siang, itu datanya dari siang. Muslim, Orang Islam. begitu nih maksud saya. Iya siang. Biasanya kan dari orang umat Islam. Muslim ini baca datanya benar, tapi membacanya yang salah, memahaminya. Gitu. Bukan Pak Tom, bukan gitu. Ayat insersi loh, ayat tambahan. Bukan bahwa data membacanya salah, bukan. Pak Tom, Iya, Bu, memang ini Bu, salah. dengung banget, salah, Bu. Abu, Saya dengung banget. bukan deh. Bukan punya Abu Hadid. Ya. Dengung banget. Pak Tom, Jadi ya Pak Tom masih kenal saya kan? masih masih kenal. Umi Dini Siapa kan ya. coba? Oh, iya betul. Berarti masih kenal. Masih. Jadi Gimana Pak Tom kabarnya gini. Umi Dini? Alhamdulillah Pak Tom. Belum murtad. Pak Tom kapan mualaf? Pak Tom, kita kan sama-sama di JCC, Pak Tom lama. Ini Ya kan, Pak Tom? ini Iya. teman diskusi lama. Iya, ini iya. Pak Saiman. Iya. Iya. Iya sering di JCC sama Pak Usaiman juga. Mm-mm. Malah dulu Pak Tom Ketemu disuruh lagi di bertanya TikTok saja ya. habis-habisan. Silakan bertanya tentang Islam. Iya. Malah dulu Pak Tom ini janji sama Umi Banyak mau yang- mualaf katanya dokter. Tuh, Oh ya? berarti ada janji kalau Iya. begini. Bukannya Umi Dini yang mau murtad ke Kristen. Enggak lah. Oke Pak Tom, silakan apa yang mau Aduh. dibahas nih. Jadi Pak Tom, Nah, Umi tuh kalau bingung dengan gini ya. Kalau kita berbicara dengan debater-debater senior itu adem ya. Ini yang baru pada netas ini yang udah kayaknya semangatnya masih menggebu-gebu tanpa ilmu gitu loh. Dulu kan kita kalau diskusi Ya, tuh enak, gitu. santai gitu kan. Ini orang-orang yang Iya.
Yang baru-baru itu rata-rata kayak begitu. Ya, mungkin karena belum kenal kali sama Umi Dini. Gimana Pak Tom? Ada yang perlu dibahas? Atau bertanya? Ya, apa aja sih? Wah, Jangan gitu nanti Pak kalau Dokter tanya tanyanya. sebenarnya Jangan gitu. Apa mau gimana? Mau dibimbing atau mau baca sendiri gitu? Asyhadu. Asyhadu. iya. Allah itu kan, kata Allah di situ kan belum jelas namanya siapa. Kan itu namanya Masih Allah generic gimana? name. Bukan. Iya. Proper name. Kok generic name? Oh, Pak Tom proper dari name. dulu yang Berarti sama ditanya. dong. Bukan. Pak Sama Tom dari dong dulu. dengan Allahnya Belia Arab yang masih nyembah berhala. Kan Allah juga nama sembahannya. Ini mah ilmu Sofiatul. Orang Arab itu bukan tidak mengenal Tuhan yang benar sama sekali, Bang. Cuman orang Arab itu musyrik pada saat itu. Mereka tuh musyrik. Tidak ada. Jadi mereka itu tahu. Gimana Itu ada cerita? dalilnya tuh. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo. Ketika ditanyakan kepada orang-orang Arab yang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Layaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Itu tauhid rububiyah, tauhid kemahakuasaan. Jadi dalam tauhid kemahakuasaan mereka benar, lolos, mereka tauhid bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dan apapun isinya adalah Allah. Mereka tahu. Tapi yang disembah berhala. Bukan begitu, bukan begitu. Nah, tetapi mereka kemudian Jadi wa may apa kau menyembah berhala? Mereka menjawab litawastal ilallah. Mengapa kau juga beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah? Itu namanya musyrik, Bang. Syaraka, mensyarikatkan atau mengadakan tandingan. Nah, jadi mereka itu menyembah berhala-berhala bersama dengan Allah. Inilah mereka yang diperangi sama Nabi poin ini. Gitu, Bang. Yang diperangi sama Nabi poin ini kesyirikan mereka. Artinya mereka, Abu Jahal ketika berdebat sama Nabi, dia berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa kau memerangi kami? Ya, padahal kami berada di jalan yang benar. Kata Nabi, jalan yang benar adalah tauhid. Kemudian mereka mengatakan kami juga bertauhid. Apa sangkamu kami tidak mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan segalanya? Tetapi kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, kenapa kau mengadakan tandingan bagi Allah tentang kekuasaan itu? Artinya kau meminta rezeki kepada dewa ini, kepada patung ini, dan yang mereka sembah itu bukan orang yang tidak mereka kenal, tetapi orang-orang yang tersohor di kalangan Arab yang sudah mati. Terus awalnya mereka membuat patung untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasanya. Lama-lama disembah tuh patung bersama dengan Allah. Jadi orang Arab itu kan tahu Bang Iya. itu kan kisahnya kurang lebih sama dengan Nasrani pada zamannya Nabi Isa alaihissalam yang terpecah menjadi dua. Mereka sebetulnya percaya tentang pengajaran Nabi Isa, tapi apa yang mereka itu sehingga yang benar-benar kan di dari ajaran Nabi gimana Pak Tom? dari penjelasan kawan-kawan tadi itu kan berarti memang orang Arab jahiliyah kan mengatakan pencipta alam semesta itu namanya Allah. Jadi itu kan generic name, mengacu pada satu-satunya pencipta alam semesta. Proper name itu bukan generic. Wala in sa'altahum, bentar ini biar saya yang bicara. Yang menguasai kitabnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Berarti kalau ma itu bainahuma la yaqulun Allah. Allah itu kalau proper itu name. proper name-nya Ya proper name-nya ya Allah. Kalau generic name-nya ilah, persembahan. Jahiliyah Proper juga name-nya ini semua di luar Islam. Dan semua di luar Islam jahiliyah juga menekan proper name. Berarti sama dong
Tuhan kalian dengan Tuhannya Arab jahiliyah? Sama, Kan sama gitu. Tuhan kita Allah. Cuman gini, cuman prosesi peribadatannya yang kita berantas kesyirikan mereka. Ketika mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang Loh. Maha Kuasa. Kenapa ketika mereka meminta hujan misalkan, mereka berdoa menaruh sesajen kepada patung-patung. Nah, itu yang ditegur sama Nabi. Bukankah kau tahu bahwasanya Allah itu yang menurunkan hujan? Kemudian dia mengatakan, lewat berhala inilah, lewat nenek moyang inilah kami meminta hujan kepadanya. Nah, lalu Nabi bertanya, apakah jika tanpa berhala itu Allah menurunkan hujan? Mereka mengatakan, iya. Lah kalau begitu lantas kenapa kau beribadah kepada berhala-berhala itu? Jadi mereka itu begitu Bang, orang yang sudah mati, dipotongkan kambing, dipotongkan unta. Misalkan kekeringan nih, kekeringan. Ayo kita ke patungnya apa? Misalkan Lata. Lata itu kan patung itu. Dulu orang soleh di kalangan orang Arab. Ya kita potong ini kambing. Nah, darahnya dipersembahkan kepada Lata. Sehingga melalui perantaraan Lata, Allah akan menurunkan hujan. Ini yang Nabi berantas. Dan Nabi mengajarkan tauhid agar apa? Agar ketika kita meminta langsung kepada Allah. Bukan kepada berhala. Oleh karenanya dakwah tauhid yang sekarang berarti masih tetap kan berjalan. Ketika ada orang sebenarnya hanya Islam. meneruskan saja kepercayaan dari Arab jahiliyah. Bukan Arab Kan jahiliyah. begitu, hanya meneruskan saja. Cuma Allah-Allah yang lain yang kecil yang dibawa-bawa itu dibuka. Gini, Bang, Bang. menyatakan bahwa sama. Iya kan? beda. Arab jahiliyah mengatakan karena Allah itu gini. adalah proper name untuk pencipta. Sesembahan. Iya, betul. Berarti kan Dan tinggal itu mereka meneruskan saja. Cuma Islam Iya, artinya gini. Islam meneruskan yang Allah yang benar. di bawah gitu loh. Benar. Tapi di atas tetap sama. Pak Tom dengerin dulu Pak Tom. Aduh, jangan merocos. Meneruskan yang benar dan memberantas yang salah. Yang benar dibiarkan, dilestarikan, yang salah diberantas. Karena apa salahnya kita menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan jalan kebenaran? Yang salah-salah itulah yang diberantas. Kan begitu. Itu yang salah-salah yang diberantas. Artinya kan Ini, bentar. Anda jangan Allah berpikir yang dulu. sama Anda yang berpikir dulu. disembah oleh Arab jahiliyah kan? Anda bukan Latria, bukan. Ya. Bukan di tempat Latria, bukan. Kamu jangan membawa budaya Yunani ke dalam budaya Arab, enggak ada. Jadi Anda di sini statusnya bertanya, bukan berstatement. Bukan menegaskan. Anda Itu statusnya tulisan bertanya. bro. Bentar. Anda jangan berstatement. Anda statusnya bertanya. Saya jelaskan bahwasanya di dalam Islam, semua di luar Islam itu adalah jahil. Termasuk orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, semuanya jahil karena mereka bodoh. Bodoh apa? Dia tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi kamu jangan kamu merasa pintar, jangan kamu merasa senang yang dianggap jahil. Kalau Orang Arab yang semua musyrik. jahil, kenapa bro tadi menyamakan Iya, bahwa begini, Allah maksudnya yang begini. disembah Jangan Arab Anda jahiliyah gini, itu jangan Anda sebagai berbangga. pencipta Gitu. satu-satunya sama. Gini. Jangan Anda Kan tadi bro berbangga. bilang, Jangan gini. sekarang Bentar, bro jangan Anda bilang pura-pura semuanya tidak tahu. jahil. Bentar, jangan Anda pura-pura tidak tahu. Nanti saya jelaskan secara kaidah bahasa Arab. Jahil dalam bahasa Arab itu artinya bodoh. Nah, jadi Anda jangan merasa senang ketika Dari tadi saya mendengar penjelasan kan begitu. Ya bentar. Pak Tom dengerin dulu Pak Tom. Pak Tom kan bertanya tentang keislaman. Jadi kita yang ngejawab kasih tahu. Sebentar Iya. dulu. Bentar gini. Jadi Anda ini statusnya Oke, bertanya, jangan aku- berstatement. aku- Kecuali Anda tahu kitabnya, kecuali Anda tahu kitab tauhid, baru Anda bisa menjelaskan. Anda kan nggak tahu kitab tauhid. Jadi begini, jangan Anda merasa bahagia ketika saya menyebut Arab jahiliyah, berarti Kristen, Yahudi tidak jahiliyah. Di dalam kitab tauhid, semua di luar Islam, semua yang tidak bertauhid jahiliyah, semuanya bodoh, termasuk kamu. Bodoh. Semua di luar yang bertauhid bodoh. Jadi udah nih, sekarang giliran saya boleh? Oke, silakan. Iya. Jadi ketika bro menjelaskan bahwa Islam itu sama dengan Arab jahiliyah yang menyembah Allah juga sebagai Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi. Ya itu kan tinggal meneruskan saja. Dalam tauhid Cuma rububiyah mereka yang sama, menyembah dalam tauhid rububiyah. berhala. Ya, hanya Dalam satu tauhid- unsur. Jangan Bang. dipotong. Dalam ada begini, tauhid kan ada 3 unsur. Ada rububiyah, uluhiyah, Iya, kita dan kan asma wa belum sifat. selesai ngomong ini bro.
Nah, makanya begini, Anda jangan berstatement Anda ini tidak tahu, Anda penanya. Jadi Anda Gimana bertanya, gitu nggak ada statement? giliran gini, Anda bertanya, Berarti saya giliran jadi dijawab penonton belum. aja di bawah dong. Gini, giliran dijawab, kita belum selesai menjawab, Anda sudah berstatement. Lucu. Lagi gini, saya jelaskan sampai selesai dulu, baru Anda saya izinkan berkata. Begitu baru benar, karena Anda penanya. Jadi begini, tauhid itu Makanya ada saya 3 tanya unsur. tadi udah selesai belum, udah giliran saya belum, kan gitu. Nah, makanya Anda jangan berstatement kalau saya berikan kesempatan ngomong. Jadi begini, Nah, tauhid ada berapa 3 lama unsur. lagi nih? 5 menit terlalu lama lah. Ini saya jelaskan ya. Tauhid ada 3 Ya makanya unsur. Pak Tom diam dulu. Silakan Bang. Bentar. Tauhid ada 3 unsur. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah tentang kemahakuasaan Allah. Dalilnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la yaquluna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apapun isinya, mereka menjawab Allah. Berarti mereka tauhid itu dalam rububiyah. Tapi jangan senang dulu, karena itu belum lolos. Jadi ketika mereka benar, ya kita sama. Karena kita sama di dalam kebenaran. Tetapi ketika mereka ditanya, wa ma ya'budu inas, dan kenapa kau menyembah berhala? Ya kan? Min dunillah, bersamaan dengan Allah. Jadi bukan menyembah kepada Allah saja, tapi juga disembah lain. Berhala-berhala juga disembah. Mereka mengatakan litawasal ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti misalkan kalau zaman sekarang orang punya jimat. Kalau pakai jimat ini dagangannya laris, kalau enggak laris. Ini sudah tidak bertauhid ini. Syirik ini harus kita perangi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu apa? Tidak boleh kita menamai Allah dan mensifati Allah di luar dari yang Allah ajarkan. Di dalam Islam bahwa namanya seperti ini, sifatnya seperti ini. Di luar itu nggak bisa. Dan selain Allah juga, baik itu manusia, malaikat, para nabi, hewan-hewan, jin, ya, tidak boleh menyandang nama dan sifatnya Allah. Karena itu sudah namanya tidak bertauhid. Oleh karenanya dalam hal ini orang Yahudi hanya memenuhi 2 unsur tauhid, yaitu apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya kan? Siapa yang kamu sembah? Hanya Allah saja, ya kan? Satu-satunya. Kemudian mereka syiriknya di mana, Bang Indra? Kok Yahudi tidak bertauhid? Yahudi tidak bertauhid karena apa? Karena begini. Yahudi itu dia telah mensifati Allah dengan sifat yang Allah melarangnya, yaitu apa? Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Nah, ketika kita tanyakan kepada orang Yahudi sampai hari ini, apakah anak Allah itu adalah anak betulan? Mereka mengatakan itu hanya majas, yang dimaksud adalah kekasihnya Allah. Makanya di dalam kitab mereka Bani Israel, Bani Elohim, ya kan? Bani Israel juga anak-anak Allah. Apakah anak kandung? Bukan. Ini adalah kekasih. Nah, di dalam Islam tidak boleh. Walaupun niatnya majas, tapi kalau berujung kepada kesyirikan tidak boleh. Putri, ada temanmu? Tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian Nasoro ya. Kemudian Nasoro juga tidak bertauhid. Ya, Nasrani ini. Kenapa? Nasrani tidak bertauhid pada berapa poin? Nah, kita lihat. Mereka menyembah bukan satu-satunya kepada Allah, ya kan? Mereka mengaku bahwa yang menciptakan langit dan bumi ada berapa sekte. Ada yang mengatakan Bapa yang menciptakan segalanya. Adapun Roh Kudus dan Anak, mereka tidak menciptakan, tetapi mereka disembah bersama-sama. Ada juga yang mengatakan tiga-tiganya menciptaan bersamaan. Nah, ini juga kalian berdebat sendiri. Artinya apa? Sebagian Nasrani lolos dalam tauhid rububiyah, sebagiannya tidak sama sekali. Karena apa? Dia mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi 3 sosok. Nah, ini sudah tidak bertauhid. Adapun Nasrani yang mengatakan yang menciptakan hanya Allah satu-satunya yang mereka sebut Bapa, maka mereka bertauhid dalam rububiyah. Tetapi dalam uluhiyah ketika kita tanya, siapa yang kamu sembah? Kami menyembah 3. Nah, yang menyembah 3, maka dia telah syirik, gitu kan? Dalam hal uluhiyah, karena dia telah menyembah dengan Allah sesuatu yang lain. Dan kemudian juga dia mensifati dengan nama waqalatin nasara al-masih ibnullah. Al-masih itu anaknya Allah. Nah, ini juga mereka syirik dalam hal asma wa sifat, nama dan sifatnya Allah. Nah, kesamaan orang-orang Nasrani dengan kafir Quraisy adalah mereka percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, tetapi mereka menyembah Allah bersama dengan yang lain, yaitu Nabi Isa dan Ruhul Kudus Jibril. Sebagaimana orang-orang kafir Arab yang jahiliyah itu menyembah juga Allah bersamaan dengan orang-orang soleh di antara mereka.
Nah, di sini yang tidak jahil hanya Islam. Kenapa? Mereka bertauhid secara sempurna, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Selain itu semuanya jahil, mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, mau itu Arab jahiliyah, semuanya jahil. Semuanya bodoh. Jadi jangan kamu senang, oh yang disebut jahil Arab doang, yang jahiliyah kita tidak. Oh Ya, enggak, kamu lebih oke. jahiliyah Masih lebih panjang Arab. apa gimana nih? Silakan dijawab. Cukup, Masih Bantah panjang dengan itu ilmu. sudah gimana cukup, nih? Bung Indra. Silakan, silakan. Bantah dengan ilmu. Iya. Berarti kan rububiyah itu kan sama dengan secara rububiyah sama dengan Arab jahiliyah kan? Nah, itu pahami. Secara rububiyah. Betul-betul itu coba dipikir mendalam. Bukan kita yang mengikuti orang Arab jahiliyah, tetapi Itu justru penjelasan. Jangan dipotong, Bro. Jangan dipotong karena kan saya Bro udah jelaskan. panjang Soalnya bicaranya. Anda bukan menyangkal, tapi Anda potong. berstatement. Tadi Bro udah menjelaskan. Oke, silakan kamu Kok jelaskan. berstatement? Ntar nanti kita luruskan, Bung Indra, pada saat selesai memberikan statement. Ya, silakan supaya Makanya nanti kita kalau luruskan. menjelaskan itu diperhatikan kata-kata sendiri dan didengar sendiri kata-katanya. Saya paham, saya dengar. Ketika Bro mengatakan secara Jelas kok rububiyah, penjelasannya, Pak Tom aja yang ini nggak Islam paham. sama. Ya ampun. Kalau ada Silakan, recording silakan, ini, bisa diputar lagi. silakan. Iya sama benar yang Bang Poin Indra jelaskan pertama. sama, tapi Anda tidak paham. Lanjut. Aduh, dipotong terus. Bukan dipotong, langsung aja. Lanjutkan 2 menit sama ya. Silakan lanjutkan. Bukan dipotong, Lanjut ke nyela uluhiyah. dulu, silahkan. Uluhiyahnya sekarang. Yang dijelaskan Bung Indra Nah, tadi. rububiyah kan Uluhiyah. itu tunggu dulu Bro, saya uji dulu. Kalau secara rububiyah itu sudah sama Arab jahiliyah dengan Islam. Itu ngerti nggak konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Kita poin satu Silakan. dulu, rububiyahnya dulu deh. Konsekuensinya apa kira-kira? saja nanti saya masuk bicara kenapa dipotong, tapi kamu nanya tahu enggak? Nah itu kan susah kamu itu. Iya, ini sekarang nanya, silakan dijawab. Konsekuensinya apa kalau secara rububiyah? Ya. Konsep Islam sama dengan jahiliyah, Allahnya sama. Gitu Oke, loh. saya jawab. Konsekuensinya ya. Konsekuensinya adalah orang-orang jahiliyah dia lolos dari dakwah kami karena sudah sama, udah benar. Dan apa yang mereka benar adalah mereka mengikuti milah Ibrahim yang tauhid. Mereka benar, bukan berarti ini yang salahnya, enggak. Dalam hal ini benar, ngapain kita mau perbaiki kalau benar? Ya kita biarkan benar. Nah, sekarang baru masuk ke yang salah-salah, baru kita perbaiki. Iya, oke. Sekarang gini, saya tanya dulu deh, Bro. Ya, supaya jangan saya yang menjelaskan rububiyah itu apa ya. Ya, coba saya tanya gini. Rububiyah itu apa sih, Bro Indra Mose? Tolong jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan, ayatnya. kamu taruh di mana? Rububiyah kemahakuasaan. Penciptaan, yang menciptakan segala sesuatu tadi sudah dijelaskan ayatnya. Kemahakuasaan dokter. Rububiyah, Dokter kemahakuasaan termasuk rububiyah itu menciptakan, menguasai gitu. Termasuk menciptakan, dalil yang dibaca menghidupkan, tadi. mematikan, memberi Saya rezeki tangkap. itu rububiyah. Jadi itu kemahakuasaan, itu bukan sifat, Bro. Kan tadi Bro bilang uluhiyah yang sifat. Uluhiyah itu peribadahan, Tolong sifat di- dari tolong di- mana? Tolong di Telingamu taruh di mana? Uluhiyah itu Oke, ilahiyah, saya terima lah. ketuhanan, Karena dari kemahakuasaan ya. penyembahan. Ya, Rububiyah berarti kemahakuasaan. Kuasaan. Itu sifat apa bukan, Bro? itu sifatnya Allah. Tiga item tadi dijelaskan. Toh, rububiyah, Berarti uluhiyah, kemahakuasaan, wa sifat. sifat. Kan 3 tadi dijelaskan, Bung Tom. Saya tangkap kok. Jadi saya bisa luruskan kalau Ini kita Tom masih salah fokus ke rububiyah memberikan loh, Pak. penjelasan. Kita masih Pak. Saya nggak menjelaskan sama sekali. Silakan. Tadi kan ada 3 poin kan, rububiyah, uluhiyah, dan yang sifat itu kan. Nah ini saya fokus dulu di rububiyah karena katanya tadi Arab jahiliyah dengan Islam itu sama dalam hal rububiyah. Nah setelah saya Betul, tanya sama. apa sih rububiyah itu, ternyata dikatakan itu kemahakuasaan. Nah Betul. kalau kemahakuasaan berarti sifat apa bukan?
Sifat secara menyeluruh. Bukan. Secara menyeluruh. Salah satu. Ya. Nah, Bukan udah satu. kalian Sifat secara rembuk menyeluruh. dulu. Kemahakuasaan itu sifat Allah secara menyeluruh. Kemahakuasaan. Sifat Allah yang menyeluruh, yang apa ya? Yang proper buat dia. Yang tidak ada tandingannya, tapi secara menyeluruh. Sifat yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Jangan lupa ya. Ya, Sifat tidak lupa saya. menyeluruh. Kamu yang lupa dari tadi. Tidak ada tandingannya ya. Tidak ada tandingannya. Nah, kalau Arab jahiliyah penyembah berhala sudah mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta yang maha kuasa, sifatnya menyeluruh, tidak ada tandingannya. Terus persoalannya apa lagi? Kan ini sudah sifat menyeluruh, tidak ada tandingannya, bro. Ya memang dalam hal itu dia lolos, tapi dia masih punya dua batu sandungan lagi, uluhiyah dan asma wa sifat. Loh. Oke. Apanya yang loh? Oke, sifat yang menyeluruh ini rububiyah ya, berarti rububiyah sifat. Ya oke. Sekarang uluhiyah. Apa uluhiyah? Rububiyah itu adalah kemahakuasaan. Artinya apa? Ketuhanan Allah dalam sisi bahwasanya tidak ada yang mampu menandinginya, bahwa dia satu-satunya dan tidak ada tandingan. Iya, sekarang uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilaha. Ilaha artinya sesembahan. Jadi uluhiyah adalah yang disembah. Nah, tauhid adalah masdar dari masdar daripada wahid. Wahid itu satu, mazhar itu adalah sifatnya. Artinya apa? Menjadikan satu-satunya. Jadi kalau kita berkata tauhid menjadikan satu-satunya dalam hal uluhiyah, berarti yang disembah hanya Allah saja, tidak boleh yang lain. Paham? Oke. Paham? Halo? Putus-putus. Ya, sudah paham suaranya. tuh. Sudah Halo? paham? Kamu yang putus-putus tuh jaringanmu merah, bukan saya. Oke, saya tanya ya. Saya tanya ya. Oke ya. Kalau dikatakan uluhiyah itu sesembahan satu-satunya, mazhar hanya Allah saja satu-satunya. Apa bedanya tadi dengan rububiyah yang sifatnya yang sudah menyeluruh, tidak ada tandingannya? Apa bedanya penjelasan rububiyah, bro, dengan penjelasan uluhiyah? Kan sama-sama aja tuh. Oke, Kalau bedanya Arab adalah jahiliyah mengakui rububiyah, ya sama aja dia ngakui uluhiyah. Kan sama aja, hanya Allah satu-satunya. Dan di atas rububiyah itu tidak ada tandingannya. Buktinya orang-orang Arab jahiliyah justru dia melanggar. Karena ketika kita bicara rububiyah, maka di situ subjeknya adalah Allah, pelakunya adalah Allah, kita objeknya. Tetapi ketika kita bicara uluhiyah, maka Allah yang objek, kita subjek. Kita subjeknya menyembah. Nah, ketika orang Arab jahiliyah dia menyembah Allah bersamaan berhala yang lain, maka dia batal. Apa susahnya? Oke, sekarang Allah Anda bilang secara uluhiyah objek. Bro, kalau objek itu berarti objek itu bro bisa bedah, bisa pegang, bisa kelola, bisa teliti segala macam. Sedangkan bro bilang objek dalam hal apa tidak ada dulu, tandingannya. bro? Tapi di sini bro sudah mengatakan Mengerti bahwa bahasa tidak? Allah yang satu-satunya itu adalah objek. Objek dalam kata kerja apa? Gimana penjelasan kawan-kawan? Makanya kamu harus tahu bahasa Arab. Ini saya kasih tahu dalam bahasa Arab. Ya kan? Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah itu dari pola wazan, ya kan? Ilahan ya'lahu ilahun. Jadi apa? Allah itu adalah yang ilahan, yang disembah, ya kan? Yang dulu disembah, yang dari dulu disembah. Fi'il madhi, bentuk lampau. Ya'lahu yang saat ini disembah dan yang kemudian akan terus disembah, ya kan? Ilahan, dan dia adalah sesembahan. Ini Allah, ya kan? Dan Allah ini disembah. Nah, kalau orang manusia ini ya kita yang bekerja, adapun Allah targetnya apa? Kata kerjanya adalah kita, ya kan? Kita yang menyembah kepada Allah. Jadi Allah objek yang kita sembah. Bukan berarti seperti Indra membuat roti itu saya congkel-congkel, bukan begitu. Kan kata kerjanya ibadah. Ya Allahu, menuhankan. Gitu. Oke, bro, udah bisa aku tanggapi biar jangan terlalu lama.
ya. Ya. Ketika bro menaruh Allah itu sebagai objek, berarti konsep bro yang berlaku terhadap Allah, ya. Objek dalam kata kerja apa dulu? Ketika Apa? Objek dalam memperlakukan kata Allah kerja itu apa dulu saya tanya? Dalam kata tunggu, kerja apa? jangan dipotong, jangan dipotong. Kamu paham jangan tidak dipotong. ngomong? Jangan sampai Ketika kamu bro bicara tapi nggak paham meletakkan omonganmu. Allah itu sebagai objek sesembahan, seperti bro, Ya. dengan Arab jahiliyah yang nyembah berhala, dia taruh itu berhala di depannya dan dia sembah sebagai objek. Paham nggak bro? Ya, Ya. beda. Ini konsekuensi Makanya- berpikir makanya bentuknya, logis makanya yang bentuk jelas masdarnya bedanya itu di apa? mana. Bentar, makanya bentuk masdarnya kan tauhid. Tauhid itu adalah menjadikan satu-satunya. Oke, Tauhid menjadikan satu-satunya dalam Oke. hal apa? Dalam hal oke. rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, orang-orang Arab jahiliyah itu dia tauhid atau tidak dalam Oke. dalam uluhiyah? Ketika dia menyembah Allah, ditambah lagi dia menyembah Lata, Manat, Uzza, bagaimana dia tauhid? Oh, dia sembah ada 3 di situ, ada 4. Tauhid dari mana? Oke, sekarang saya terima penjelasan bro, saya terima penjelasan bro. Tapi saya bertanya secara prakteknya ya, kami betul ya penjelasan bro ya. Ketika iblis disuruh menyembah manusia, dia menolak. Sejak kapan Allah Dia menyuruh tahu iblis itu. menyembah manusia? Tidak pernah. Secara rububiyah dan uliyah Allah tidak pernah berdasarkan penjelasan bro. Allah tidak. Allah tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah kepada manusia, tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kamu jangan ngarang. Coba lihat, dia disuruh sujud nggak menyembah? Sujud itu bukan untuk Itu menyembah. resiko ketika bro mengatakan, Bukan. Itu sujudnya bukan untuk menyembah. iya resiko pengertian terhadap ayat 3 begitu. Enggak, itu bukan Karena ada tadi perkataan bro yang menjelaskan secara objek. Makanya dari awal saya bilang serius nggak dengan penjelasan bro itu? Objek itu Ya dilihat dari aku kata udah ngerti kerjanya. jelasin sendiri. Setiap objek itu dilihat kata kerjanya. Misalkan nih ya, objeknya roti. Nah, saya apa? Membuat roti. Beda dengan memakan roti, beda dengan membuang roti ke tempat sampah, lain lagi. Ada, Objek. mana ada. Objek itu intinya itu pada kata kerja. Makanya kamu kata kerjanya kamu pelajari dulu. Apakah Allah memerintahkan iblis Begini untuk bro, ya kan? ketika Wa'budu li manusia Adam. itu, ketika manusia itu menjadi objek di hadapan iblis dan harus itu terjadi itu bro, karena ini kan konsekuensi dari penjelasan bro tadi. Ya makanya kata Paham nggak? kerjanya Makanya saya dari Allah tadi memerintahkan paham iblis untuk nggak menyembah kepada konsekuensi Adam. penjelasan bro ini? Gak ada konsekuensinya, itu nggak nyambung sama sekali. Kata perintahnya di situ Objek Allah di fi'il situ. amrnya apa kepada iblis? Apakah suruh menyembah Adam? Ya kan? Objeknya siapa bro? Asjudu li Adama. Objeknya siapa? Adama atau a'budu li Adama? Saya tanya kamu dalam Al-Qur'an. Berarti begini bro, kalau bro menolak konsekuensi ini, penjelasan bro dari poin 1 rububiyah dan penjelasan bro nomor 2 uluhiyah, bro harus anulir, rubah ulang penjelasan itu. Apa yang saya anulir? Justru kamu Gitu, yang kena bro. pelanggaran, kamu offside. Ngerti nggak Kamu sudah maksud lambung. saya? Makanya Ya kalau kamu ampun, membandingkan itu kamu dengan paham surah konsekuensi Al-Baqarah, dengan surah penjelasan Al-Baqarah, kamu. asjudu li Adama atau a'budu li Adama? Saya tanya kamu. Perintah Allah kepada iblis. Asjudu li Adama atau a'budu li Adama? Saya tanya kamu. Dalam fi'il amarnya. Fasjud. Sekarang yang jadi objek di situ siapa? Jadi dia menolak menjadikan itu objek. Wa isqala rabbuka Poin lil 2, poin 1 malaikati iblis isjudu lolos. Kenapa dia li Adama fasajadu disalahin? illa Itu iblis. konsekuensi penjelasan bro. Gitu loh. Jadi jelas Di room ya. ini, bro. Makanya kalau bro mau 6 orang. rubah penjelasan Di room ini ada 5 orang yang bersama-sama saya. kalau mau rubah Kira-kira dari penjelasan 5 orang itu rububiyah yang tadi paham dengan penjelasan yang saya, menyeluruh berapa yang orang, tidak yang ada tidak paham tandanya, berapa? kemudian merubah lagi uhiyah yang berurusan dengan masdar hanya alat satu-satunya sebagai objek, silakan rubah dulu gitu loh. Supaya saya jangan salah nangkap, silakan rubah aja dari poin 1 ke poin 2. Makanya saya tanya, fi'il amarnya, kata bentuk perintahnya Allah kepada iblis itu apa? Fa'budu atau apa? Asjudu atau a'budu? Yasjudu. Apapun
bro bersembunyi di balik Arabik, itu? bahasa Arabik, terangkat secara bahasa Indonesia tadi, itu kan Udah saya konsekuensinya seperti terangkan ke itu. bahasa Indonesia. Kamu Ya, kamu cuma kecuali intinya bro mau jawab menjelaskan, dengan- mengubah penjelasan bro. Rububiyah itu punya kekuasaan, sifat yang menyeluruh yang tidak ada tandingannya. Kedua, uluhiyah adalah sesembahan yang satu-satunya masdar, hanya Allah sebagai objek. Betul. Objek dalam Apa kata kita konsekuensinya itu? menyembah. Makanya Bukan saya dari dalam- awal paham nggak konsekuensinya? Ya konsekuensinya jelas. Ini tauhid. Apa yang di Nah. masalahnya? Nah, konsekuensinya iblis lakukan yang benar. Cek. Artinya juga masih Suara saya ada masih nggak ya? benar-benar aja. Tidak ada Abu Hadid. Kalau kamu arahkan ini kepada iblis, maka saya tanya, fi'il amr, kata kerja perintahnya itu, a'budu atau asjudu? Diajab kepada Adam. Saya tanya. Dalam bahasa Arab. Karena a'budu dengan asjudu artinya beda. Jika kau menyembahku, aku akan memberikan kepadamu dunia ini. Itu kata iblis kepada siapa? Jadi Allah Bang itu Indra. objek apa bukan? Kata-kata Yesus itu. Merubah penjelasan Oh, gimana? Iblis kepada Yesus memberi baik kayak kalau nggak salah. iya. Iya. Kamu kok fokus di objek? Objek itu intinya di kata kerja. Misalkan begini, Dokter Husaimah bla 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 kepada Umi Dini. Ya ini bukan Bro, objek Totsuka ini ada kawan saya di sini dari pagi yang ngantuk dengar kita. Kasih kesempatan buat dia mungkin. Iya, dari Nah, tadi nah, Bro nah, Totsuka jangan- belum jangan- bicara ini. Gantian sama saya. Bentar. Saya luruskan. Bro Totsuka Biar tidak bicara. terjadi subhat. Ya Tidak takutnya terjadi dia subhat turun yang karena benar. ngantuk. Nah, Ya, oke. Saya luruskan. Misalkan saya kasih contoh. Dokter Husaimah bla 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 kata kerja kepada Umi Dini. Maka targetnya bukan dipelajari Umi Dininya, ke Dokter Husaimahnya. Kata kerjanya apa? Misalkan Dokter Husaimah mengobati Umi Dini, jadi seorang dokter. Berarti kata kerjanya mengobati. Beda dengan Dokter Husaimah menyembah Umi Dini. Nah itu intinya di kata kerja. Kamu gimana sih? Gimana? Paham nggak? Biar sekali ya orang yang ngerti bahasa ya. kali Bahasa tahu Indonesia kalau ini kalian mau miskin belajar akan sungguh-sungguh, kosakata. mau mengecek lagi apa yang saya katakan itu kalian akan Bahasa lebih Indonesia pintar. Silakan Bro Totsuka supaya Totsuka miskin jangan kosakata, jadi Gantian, tidak bisa Bang. dipaksakan. Bahasa Arab itu harus sesuai di bahasa Indonesia, sulit. Iya, oke. Kalau dibilang sulit, yang tadi saya menanya ya, ketika dikatakan orang mana tadi itu, yang tadi bahas rububiyah dan uluhiyah itu, yang di luar Muslim, jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah yang iya, jadi dan ya, Indra mengakui bahwa secara rububiyah sama, Bro. Mereka. Sama terus mau diapakan kalau sama mau Jahiliyah dengan dibeda-bedakan? Islam itu sama secara rububiyah. Nah, Abu Hadid gimana kalau sama mau dibeda-bedakan? terus di uluhiyah dia meletakkan Allah itu sebagai objek. Nah, gitu. Satu-satunya yang Sama bisa juga membahas. saya rasa dengan apa berhala. Apakah- Ya lanjut Bro Totsuka. ya, Kalau apakah- ini, saya hanya kasih tahu. oke, apakah Pak sesembahan Tom yang dari lain dulu itu, dijelasin masih aja kayak gini pola pikirnya, heran. apakah saya menanya, boleh nggak? Dan Silakan, siapakah Silakan. Apakah sesembahan yang lain yang ada pada orang jahiliyah itu masuk dalam konteks rububiyah juga? tidak, Ya, Tidak, ya. tidak. makanya dia diprotes kalau dia kan inti tauhid itu kan rububiyah, Bro Totsuka. Oke, Inti tauhid itu gini-gini. rububiyah, sehingga ketika Saya inti tauhid rububiyah, maka uluhiyah dan asma wa sifatnya tidak boleh menyimpang dari tauhid itu. Begini, iya. Artinya di antara sesembahan itu Allah lah yang paling ditinggikan oleh orang jahiliyah. Benarkah? Jadi gini yang saya paham ya,
Kan gini. Jadi kafir Quraisy itu tetap berrububiyah kepada Allah, tetapi memakai perantara lewat patung-patung. Itu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Rububiyah hanya menyembah kepada zat esensi yang tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang lain. Seperti yang diterangkan tadi Bung Indra, itu rububiyah. Artinya esensi zat yang maha pencipta, maha kuasa, maha mulia, maha dalam segalanya, itulah esensi yang disembah. Tidak boleh perantara-perantara ini, yang patung-patung ini dijadikan satu jembatan untuk menuju kepada Sang Maha Pencipta sebagai perantara. Nah itu Baik, Pak. pada waktu itu dijadikan perantara. Seperti itu saudaraku. Jadi Oke. semua patung-patung itu adalah berhala. Gitu. Oke, baik. Ya, oke, jangan. Oke, pada hari ini, suka saya jelaskan. Saya ambil satu contoh saja pada hari ini. Saya udah paham tuh. Bentar. Dokter Hussein Kamu itu. belum tahu contoh ini. Saya baru mau menjelaskan, kamu udah paham. Dukun aja. Saya tahu Ini, tadi ya. itu Dokter Jadi Hussein gini, itu perantara. Bentar. Kasih contoh hari ini ya. Kasih contoh hari ini. Ada orang Islam yang menggunakan jimat. Ya kan? Dia menggunakan jimat. Dia mengatakan bahwa dengan jimat ini saya akan diselamatkan, ya kan? Padahal dia tidak tahu bahwasanya Allah, padahal dia harusnya kan tahu Allah itu kan As-Salam, yang maha menyelamatkan. Nah, ketika dia menggunakan jimat, maka kita tanya kepada orang yang pakai jimat, kalau kau tidak pakai jimat itu bagaimana? Ya saya nggak selamat, saya nggak kebal pacok lagi. Nah ini berarti menandakan apa? Bahwa dia juga mengakui bahwa ada yang maha menyelamatkan selain Allah, yaitu jimat. Nah itu syirik itu. Dan kita perangi dalam Islam. Makanya kalau ada ilmu kebal di atas namakan Islam, maka kami bantah itu bukan dari Islam. Bukan begitu ya, Bu Hadid ya? Oke, boleh ya. Jadi begini ya, Bro ya. Itu gampang untuk saya memahaminya. Yang saya mau lanjutkan dari argumennya Dr. Husaima ya. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh melalui perantara, yaitu Azza, itu kan ya, ada 3 itu ya nama. Atta, Azza, apa tuh? Atta, Manat, dan Uzza. Itulah. Nah, sebenarnya ada saya mau itu, nanya, bro, ada 99, artinya begini. Itu kan dalam praktek penyembahan kepada Atta, Manat, ya Manat, atau Uzza itu seperti apa? Prakteknya seperti apa? Praktek penyembahan. Oke, prakteknya seperti apa? Saya jelaskan. Pertanyaan sangat jelas. Jadi begini, Lata, Manat, dan Uzza. Lata itu adalah laki-laki, suami, Manat ini istrinya, punya anak perempuan Uzza. Itu kan patung. Iya, bentar, belum selesai. Ya kan? Nah, Lata, Manat, dan Uzza ini adalah satu keluarga, bro. Suami, istri, anak perempuan. Dulu dia orang soleh. Mungkin kalau zaman sekarang kiai lah atau ustadz. Jadi bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh. Kemudian dia mengikuti agamanya Nabi Ismail. Nabi Ismail mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Agama yang lurus, berserah diri kepada Allah dan bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tauhid kan? Jelas. Oke. Kemudian setelah ketiganya wafat, ada orang-orang yang menyimpang. Jadi ada orang-orang yang setelah beliau wafat ini, orang-orang yang malas belajar ilmu agama. Oke? Malas belajar ilmu agama sehingga dia beragama bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan dengan perasaan. Nah, akhirnya apa? Mereka buat inisiatif. Jadi begini, dia membuat sesuatu yang bukan dari agama, tetapi dia dimasukkan ke dalam agama. Yaitu apa? Wah, ini kan dulu ada orang soleh. Kenapa tidak kita kenang jasanya? Kita buatkan patung buat dia. Nah, ini tanpa ilmu, tanpa dalil. Padahal dalam ajaran agama Nabi Ibrahim tidak boleh membuat yang menyerupai Allah patung, gitu kan? Kemudian dia membuat patung ketiganya. Setelah generasi yang membuat patung ini, bro, ya kan, patungnya dimuliakan, ya kan? Patungnya dimuliakan, didatangi. Dimuliakan dengan cara apa? Saya nanyanya itu. Bentar, bro. Dimuliakan untuk menang jasanya dibuat. Kemudian banyak orang berdatangan. Awalnya hanya untuk mengenang saja. Dulu ada orang namanya ini kuburannya di sini, ini foto, ini gambarannya seperti ini, patungnya seperti ini. Nah, lama kelamaan orang semakin bodoh dalam agama. Nah, lahir generasi yang lebih bodoh lagi. Dia berinisiatif lagi. Dulu nenek moyang kami suka mendatangi patung ini.
barangkali patung ini juga bermanfaat. Nah, akhirnya apa? Mereka minta hujan melalui patung. Padahal mereka tahu bahwasanya Tuhan mereka itu Allah. Tetapi ketika mereka minta hujan, mereka potong kambing. Saya persembahkan kepada berhala ini, Uzza. Semoga melewat perantaraan berhala ini Uzza, Allah akan menurunkan hujan. Nah, ini mereka Artinya menganggap dia- tanpa Uzza, hujan tidak turun. Artinya yang dia minta itu kepada Allah kan, hanya melalui Dia perantara. minta kepada Allah, tapi dia mengadakan tandingan kepada Allah. Kan itu Dia menganggap perantara, bahwa kan begini, perantara saya dan Allah yang itu bilang- mana yang lebih tinggi, bro? Iya, gimana? Perantara dan Allah itu mana yang lebih tinggi? Ya, mereka dalam tauhid rububiyah, mereka menganggap Allah lebih tinggi. Tetapi dalam prakteknya, kemudian Ya mereka udah, bagaimana nanti akan... bisa bro bilang ditandingkan? Sabar dulu, jangan dibantah dulu, saya masih menjelaskan. Kan tadi Tapi bro dalam bilang praktek- menandingkan Allah dengan mereka. Nah, makanya sabar dulu, dengarkan dulu. Bahwasanya Allah bisa menurunkan hujan tanpa Uzza, tanpa manat, oke? Allah maha kuasa. Allah tinggal suruh air turun dari langit turun. Ngapain susah-susah ya kan kepada Lata, Manat, Uzza. Nah, kemudian dalam praktiknya yang awalnya mereka itu menganggap ini hanya perantaraan dari Allah, tapi pada faktanya orang-orang yang musyrik ini telah merendahkan Allah lebih rendah daripada berhala. Ketika Nabi Muhammad berdebat dengan Abu Jahal misalkan, kenapa kau meminta hujan kepada berhala-berhala ini? Nabi mengetes, Nabi menguji mereka, Abu Jahal. Apakah tanpa berhala ini, apakah dengan berhala ini Allah menurunkan hujan? Iya, dengan melewati berhala ini Allah turun hujan. Kami tidak salah karena kami menganggap Allah yang menurunkan. Akhirnya Nabi tes dia. Kalau tanpa ke berhala ini turun hujan tidak? Tidak. Nah, berarti apa? Allah butuh kepada berhala. Allah butuh, ini lebih syirik. Allah butuh kepada makhluknya. Padahal Allah itu disebut al-wajibul wujud, yang tidak membutuhkan kepada siapapun. Paham? Kalau gitu saya nanya bro, tanpa Nabi Muhammad bisa nggak? Tanpa Nabi Muhammad bisa apa maksudnya? Bisa nggak orang meminta kepada Allah langsung? Tanpa Nabi Muhammad bisa nggak orang minta kepada Allah? Ya harus melalui Nabi Muhammad dengan ajarannya tentunya. Loh, tadi kenapa bro bilang tanpa benda, tanpa berhala itu bisa? Kita tahu ajaran Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad. Masalahnya Enggak, begitu, saudara. Bukan masalah itu. Ini kita lagi ngomong substansi tadi. Nah, makanya saya ingin menjelaskan substansinya. Tanpa Nabi Muhammad ini tanpa apa? Tanpa hujan. Karena saya tadi kan menganalogikan hujan. Kamu mau analogikan apa? Ya. Halo? Arab Salah jahiliyah kalau itu. pengertiannya bahwa kita meminta kepada Rasulullah. Salah itu. Salah. Salah nggak boleh. Jadi kita Iya, Tapi- makanya tetap lalu kita kan meminta kepada Allah. tapi Tetap kan kita harus meminta melalui kepada perantara Allah. Nabi Muhammad. Oh tidak, Bukan melalui tidak. perantaraan Nabi Masih Muhammad. Begini. sambung nggak? Tidak. Begini. Enggak, kalau gitu cuma saya bisa begini, ke kenapa surga nggak enggak? tanpa Bentar. perantara Nabi Muhammad? Halo, Bentar. Saya jelaskan begini. Halo, Kamu halo. tahu ya? Kawan-kawan Bentar. masih tersambung nggak? Sorry, masih Bentar. Saya mau jelaskan. Kamu Kenapa, lama Pak? tidak kedengaran. Jangan. Tes. Bentar. Saya mau Tes. Bentar. Diam dulu. Kamu lama tidak tersambung. Jangan langsung Pak motong. Tom Bentar, saya ada, jelaskan. diam dulu. Loh, kan ganti. Ada. Apa dulu? Saya mau jelaskan. Oh, Saya mau oke. jelaskan. Tadi dia mengatakan, bisa nggak kita beribadah tanpa Nabi Muhammad? Dia tidak bisa. Kenapa? Kamu harus tahu apa itu artinya Nabi. Orang Oten suka mengatakan Nabi Zakaria, Nabi Musa. Tapi tahu artinya Nabi? Nggak tahu artinya Nabi. Kalau orang Islam tahu artinya Nabi. Nabi itu Saya tahu berasal bro, dari masa lu gue nggak tahu? Lu bisa menjawab Bentar, orang nggak kalau tahu gitu kamu gimana? jelaskan apa artinya Nabi. Silakan jelaskan. Ya ampun, Nabi itu utusan saliyah kalau dalam Ibrani. Allah, kalau utusan itu Rasul, Nabi. Nah, Tiba-tiba dari Arab. Ya, gimana Tapi kamu bilang dari Nabi Arab? itu ya Kamu dari orang ini, Israel. kamu orang Dari Dari Arab. Israel. Dengar saya bentar. Sebelum Bentar. sebelum Kalau kita Muhammad bicara- ada, kami itu sudah pegang kitab duluan, bro. Tidak masalah, ya. Ya udah. Kamu Kenapa tahu bro bilang Nabi kita Dengerin itu dulu, salah? supaya apa? dengerin. Kamu tanya di sini, dengerin Gini, dulu. supaya Jangan bertanya tapi supaya ngejawab jangan sendiri. melebar ya. Diam dulu. Diam dulu, Makanya Pak Tom, diam dulu. Diam Nah, dulu. Diam makanya dulu. Bang Indra jangan suka Kalian melebar bertanya, kemana-mana. kalian bertanya, Kamu giliran itu dijawab jangan kalian melebar ngebacot. kemana-mana. Diam dulu. Diam dulu. Melebar kemana-mana siapa? Saya menjelaskan berdasarkan konteks. Enggak, Kamu kan itu tanya melebar Nabi kemana? Mau bahas Pak Nabi Tom bisa lagi diam dulu. soalnya. Hei, Pak Ini Tom kan bisa pembahasan diam dulu rububiyah nggak? nih sekarang, baru poin Yang 1. membahas kepada Nabi kan Totsuka. Ya saya jelaskan. Makanya kalau menjawab jangan kemana-mana.
Yang siapa yang kemana-mana? Jangan kemana-mana menjawabnya bro, biar fokus kemana-mana. ke rububiyah dulu. Rububiyah gimana? Ini sudah lewat dari tadi kamu Kan tadi kamu tidak pernah lagi. Kamu dari tadi tidak pernah ikut bicara. Jadi, gini, Bro. Dari tadi kamu punya mau. Bro Indra Mose. dari boleh tadi nggak kamu kita? itu menjelaskan Gini loh, Tom, rububiyah, Tom, kamu Tom, tidak diam dulu, memulai Tom, dari Tom, kata diam dulu, rububiyah Tom. itu. Tom, Tahu nggak bisa rububiyah diam itu dulu nggak? bukannya Tom, rububiyah itu bisa dari diam kata dulu nggak? Arab Ini itu. bukan Komal Bukan dari Oktan kata yang Arab. mau kamu. Tom, Medini bisa bikin diam nggak? ribut, Medini. Diam Diam dulu. dulu. Dari tadi gua diam loh. Dari tadi gua diam loh. Kalian yang nggak bisa diam. Timer aja, di timer aja. Bertanya Loh, 1 menit, dari tadi jawab 2 menit. omongan itu omongan Dari tadi gua Nabi diem ya? lah apa segala macam itu kalian nggak tahu segala macam kan dari Indra Mose. Gini. Makanya lagi dijelasin. Tadi dari Indra Mose. Makanya ini lagi Kamu dijelasin. Tom, sabar-sabar bisa diam dulu aja. nggak? Ya sudah tarik. Ya, kalau menjelaskan jangan Kembali ke topik, kemana-mana. kembali ke topik. Gitu. Sudah kembali ke topik. Abu Kembali Adil, ke topik. begini saja Abu Adil. Gini aja. Iya. Silakan bertanya Oke, 1 menit. oke. Lanjut. Gini, silakan dikasih waktu. Bertanya 1 menit. Kalian akan saya suruh bertanya terus. Saya menjawab terus. Gini, saya juga Dalam nggak mau 1 jam nanya ini, sampai dalam 1 jam ini, benar. Gini. Dalam 1 jam ini, kau bertanya 1 menit, saya jawab 2 menit. Teratur. Ketika Oke, saya jawab, tapi- jangan Oke, saya lanjutin lah pertanyaan paling Jangan, bentar, siapkan timernya dulu. kita Siapkan tanya timernya ya. dulu. Saya tanya ya, Bro ya. Siapkan timernya dulu, bentar. Siapkan nggak timernya. sampai 1 menit juga, Bro, orang nanya. Ya udah, nanya 30 detik. Saya jawab 2 menit, biar panjang. Ya, saya nanya paling saya Siapkan nanya, Bro waktunya. ya. Saya nanya ya, Bro ya. Bro. Nggak nyampe 1 menit ya. Silakan aja. 1 menit. Bertanya 1 Ketika menit. kamu menjelaskan kata rububiyah tadi, Ya. oke, saya tanya ya. Ketika kamu menjelaskan kata rububiyah tadi, kamu tidak memulai dari kata Rab itu sendiri dalam konsep Islam. Kenapa itu, Bro? Itu pertama saya tanya ya. Kedua, ya, ketika kamu mengatakan itu sifat menyeluruh yang tidak ada tandingannya, tetapi Tanya kalau kamu satu-satu, nanti menjelaskan dari jawabnya kata susah. Tanya Arab, satu-satu aja. apakah Nanya satu, saya nanti jawab. itu tidak mengarah Bang Indra, kepada si Tom ini pada saat kita pada bicara dia lepas headset, pemeliharaan jadi dia nggak Allah bakalan dengar. terhadap Gayanya kayak gitu. Senang sekali sih Jangan model-model potong tidak dong, teratur. Medini. Oke ya, Ikutin aja. Udah kita jelasin tadi. Jelaskan kata rububiyah tadi Kalau Ya nanya itu satu, ampun. nanya itu satu, nanti saya saya jawab. saya baru nggak pindah mau ke aja pertanyaan berikutnya. nggak mau aja jadi sok-sok ngajarin kamu, Bro, soal rububiyah itu. Saya hanya mau bertanya itu untuk kamu menjelaskan sesuai konsep Islammu. Sebenarnya saya tahu loh, rububiyah itu dari harusnya kamu jelasin mulai dari Tom, kata kalau Arab kamu itu. tahu, kamu Dan nggak itu usah mengacu bertanya kepada gini, Tom. pemeliharaan Tom, si pencipta biasakan kalau satu-satunya. Kan orang kita lain mau bicara, mendengar pemahaman Bro kamu Indra. jangan lepas, kamu Karena jangan lepas headset kamu. konsekuensinya, Ini kebiasaan si Tom. konsekuensinya, Kalau orang bicara dia lepas headset. konsekuensinya Makanya dia ketika berbicara kamu belum menjelaskan, belum menjelaskan. bahwa Itu kamera ada tidak? jahiliyah Tidak ada. ketika kamu mengatakan jahiliyah Dia kalau itu kalau kita bicara dia lepas headset, Bu. Dia nggak pernah mau dengan rububiyah penjelasan sama umat dengan Islam. konsep. Jadi buat apa dia tanya-tanya? Kan kalian Pada saat ditanya orang ini, ketika pada saat orang kamu menjelaskan dia mengatakan lepas secara headsetnya. konsep rububiyah, Nah kan? ya ampun. Begini, Oh, iya, begini, iya, kalau iya, aja iya. dari tadi. Begini, Begini. Dengerin ketika Tom. Begini, kalau memang kamu tidak ada tema. Orang menjelaskan. Begini, kata rububiyah Dengar saya bicara. itu dari kata Rab yang disematkan Ya, Abu kepada tolong mute Allah dulu si yang Tom. Abu satu-satunya tolong mute pencipta dulu si Tom karena si Tom mengatakan, Ya, tidak sebentar, pernah udah, mau mendengar turun omongan aja, orang. Saya juga Turunin malas aja, turunin kalau- aja. ya udah turun aja lah dari Turun tadi. aja deh. Kalau nggak bisa Oke, jawab, ini si turun aja. Tom. Tekan aja Si Tom itu. Bang Abu Hadid. Kalau Totsuka ini teratur dari tadi. Dia masuk langsung kacau. Saya dengan Totsuka tadi damai saja. Keluarkan dia aja. Karena gini Kalau Bang Totsuka Indra, aja. gini loh Bang Indra, karena si Tom itu kebiasaan lama. Pada saat kita menjelaskan dia lepas headsetnya, makanya dia nggak tahu kita sudah menjelaskan berbusa-busa, dia bilang minta dijelaskan lagi. Kebiasaannya kayak gitu dari dulu. Oke, jadi Sebenarnya tadi siapa? gampang saja. Kenapa turun? Dia turun sendiri. Tadi Begini, kalau dengan dia jelasan Totsuka jelas. terkait rububiyah dan lain-lain. Dia harus punya modal dalam masalah literasi bahasa. Jangan dia paksakan bahasa Indonesia, sementara Bang Indra jelaskan dari sisi kaidah bahasa Arab. Ya tidak nyambung bagi mereka. Ya, mereka kan umat terjemahan. Jadi yang diambilnya makanya kenapa? Pada saat mereka melakukan kritik teks terhadap Al-Qur'an, yang mereka pakai adalah terjemahan, gitu loh. Mau nyambung kayak gimana?
Dan kebiasaan si Tom dari dulu kayak begitu. Pada saat dia bertanya harus didengar orang. Pada saat orang menjawab dia lepas headsetnya, nggak mau dengar. Kayak gitu loh kebiasaannya. Jadi Umi udah tahu karakter si Tom itu seperti apa. Karena Umi sudah lebih dari 4 tahun diskusi sama dia kayak begitu. Yang dibahas itu lagi, itu lagi. Karena dia nggak pernah mau mendengar apa yang jadi jawaban dari kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru ya diskusinya. Putus-putus pakai TikTok. Iya. Pakai putus TikTok malah. Jadi kalau bisa dengan menghadapi oten-oten tuh jangan memakai tauhid 3 ini, karena tauhid 3 ini banyak celahnya untuk dibahas. Makanya dari zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu sudah mengkritiki tauhid 3 ini, atau istilahnya dalam istilah Wahabi itu usul salasah. Terus pakai yang mana Bang kalau nggak pakai yang 3 ini? Pakai tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, Bang. Coba ajarkan kepada kita Bang, barangkali bermanfaat. Ya, sejak kapan? Ini yang jadi celah itu, orang-orang Wahabi itu mencela orang-orang jahiliyah disebut bertauhid secara rububiyah itu sejak kapan? Yang namanya tauhid itu yang mengesahkan Allah. Ya makanya kan di dalam Al-Qur'an kan ada wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la yaquluna Allah. Apakah mereka salah? Iya, mereka itu tidak salah, tapi yang salah semuanya? itu pola pikirnya dalam menjelaskan tentang rububiyah itu seperti apa. Bukan dijelaskan tauhid itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini nanti jatuhnya yaitu tadi seperti kejadian yang ini tadi. Lalu Allah Ta'ala dianalogikan dengan Bang Syafia, coba yang lebih bagus yang mana? Gimana? Tauhid itu seperti apa menurut Aswaja coba? Saya pengen tahu. Ya Bang, jelaskan. Menurut Aswaja Bang, jelaskan Bang. Bang Siva, tolong dijelaskan tauhid menurut Aswaja coba. Seperti apa sih tauhid itu? Halo? Mana Maliki? Yang tadi itu Maliki Alama, bukan Maliki Amalak. Oh, Alamak. Yang tadi palsu, dia pakai gambarnya ini Malikil. Amalak itu Malikil Amalak. Itu si Herdo, iya, itu masih si Herdo. Iya. Bang Abu Adi Bukan nih, tadi ada masuk. Tauhid menurut kitabnya Aswaja. Ariyah. Tidak tahu. Kalau sifat itu yang sifat 20 itu kali ya? Sifat 20 ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, tadi kan yang dijelaskan oleh Bang Indra Mose itu saya setuju ya. Ya istilahnya setujunya gini. Itu Bang Indra Mose itu seperti penjelasan tentang salafi ya. Seperti itu. Salafi memahaminya memang seperti itu. Itu saya makanya di situ saya sangat logis dan istilahnya masuk logika lah. Kalau istilahnya penjelasan tentang Aswaja dari Salafi itu tentang penjelasan tentang tauhid itu.
Gini loh Bang Wallahualam. Ade, yang dijelaskan sama Bang Indra itu kan tentang perbedaan. Mereka kan menyamakan antara sesembahan yang disembah oleh zaman jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah dengan yang sekarang. Artinya yang disembah itu sama kan? Allah Subhanahu wa taala ya sama. Yang perbedaannya lalu lari ke tauhid yang lain begitu loh. Saya begini, apa yang saya jelaskan, saya tidak mengatakan bahwa itu Wahabi atau Salafi, tapi segala sesuatunya ada dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surah Maryam ketika Nabi Ibrahim menegur bapaknya, menasihati bapaknya Azar yang syuri, apa dia katakan? Apa? Lam yasma'u wala apa ya? Lam yubsiru wala yusmi. Kenapa engkau menyembah berhala wahai bapakku Azar? Lam yasma'u wala yusmi. Lam yubsiru wala yusmi. Yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Nah ini kan tauhid apa yang dia katakan rububiyah ini? Kalau dia saja tidak bisa melihat mendengar, kenapa kau sembah dia? Memang inti daripada tauhid adalah rububiyah. Kenapa? Sama deh. Jadi Allah itu mendapatkan hak uluhiyah dan asma wa sifat karena intinya itu rububiyahnya. Makanya ketika Nabi mendakwai orang-orang kafir Quraisy, Nabi akan mengatakan rububiyahnya dulu. Apakah kau mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya di isinya? Ya, iya memang Allah yang menciptakan. Nah, lalu ketika mereka itu ternyata menyembah kepada Allah bersamaan yang lain, disitulah Nabi masuk. Kenapa kau sembah dia sedangkan dia tidak menciptakan kamu? Karena Allah punya hak uluhiyah. Itu karena rububiyahnya. Allah diuluhiyahkan, Allah disembah karena dia rububiyah. Jadi inti daripada tauhid ya memang kalau kita tidak menggunakan pola seperti itu, gimana kita mau mendapatkan hujah untuk bertauhid? Sama oleh karena ketika kita katakan itu Wahabi itu begini, makanya saya katakan mana tandingannya kitab yang lebih bagus, yang tidak ada celah, silakan bawakan kitabnya. Karena kitab itu bukan kitab tentang Wahabi atau tentang Salafi, bukan. Kitab itu berdasarkan dari Al-Quran disusun dan Sunnah. Betul Bang Indra. Jadi gini, saya sedikit saja. Kenapa mereka memandang hal seperti itu? Nah, ini harusnya mereka itu kalau kita berbicara tentang masalah mereka menyamaratakan dengan berhala-berhala jahiliyah yang pada saat ketika Nabi Muhammad diutus, kita tidak terlepas daripada historis. Historinya ini siapa yang pertama kali membawa berhala itu ke Mekah gitu lah. Itu tuh. Karena sebelumnya dia istilahnya pada saat itu orang-orang jahiliyah itu menyembah kepada Allah dengan apa? Dengan milata Ibrahim wa Musa kan seperti itu. Nah, yang datang ini biang keroknya siapa ini? Ini saya lagi nyari di Sirah Nabawiyah. Nah, saya menemukan di sini yang bawahnya itu Amir bin Lu'ay. Nah, ini biang keroknya. Ini harusnya kita nggak usah bertele-tele tadi. Kita tunjukin aja ini biang keroknya nih. Sebelum kedatangan Amr bin Lu'ay itu orang-orang jahiliyah pada saat itu menyembah hanya kepada Allah. Nah, ketika datang dari Syam, ya Amir bin Lu'ay datang ke Mekah dan dia membawa berhala-berhala gitu kan, yang bisa menolong. Akhirnya di situ terjadilah ya istilahnya kejahilan yang sangat fatal gitu. Bagaimana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup karena kan anak yang ini kan anak laki-laki gitu. Di situ makanya Allah mengutus di situ gitu. Allah alam. Kalau kitab tauhid tadi yang saya bacakan bahwa itu adalah kitab yang dikatakan Wahabiyah, saya justru menamakan itu kitab tauhid Ibrahimiyah. Karena Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud, ya kan, haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim fi Ibrahim rabbihi yuhyi wa yumiit. Ya, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Apakah itu tidak rububiyah? Itu rububiyah. Nabi Ibrahim berdebat dengan orang yang musyrik Namrud dengan rububiyah. Berarti di sini tauhid tadi bukan Wahabiyah tapi Nabi Ibrahimiyah. Kemudian Namrud mendatangkan dua budak. Yang satunya dia bunuh, yang satunya dia lepas. Namrud mengatakan ana yuhyi wa yumiit. Aku menghidupkan nih, ku biarkan hidup, yang ini ku matikan. Maksud Nabi Ibrahim tidak begitu. Maksudnya menghidupkan apa? Dari tadinya mati Allah berikan ruh dia hidup. Yang hidup Allah cabut ruhnya dia mati. Itu maksudnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdebat dengan lebih bijak. Dia mengatakan
ya kan? Apa ya? Robbi apa ya? Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Itu qala Ibrahim rabbi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dhalimin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan barat. Ini rububiyah, kemahakuasaan Allah. Ya kan? Fa'ti biha minal masyriq. Maka kalau begitu coba kamu fa'ti biha minal maghribi. Kalau begitu kamu ganti, coba terbitkan dari barat kalau kau bisa. Fa buhital ladzi kafar. Lalu orang-orang yang kafir, Namrud dan kawan-kawannya terbenganga, melongo, nggak bisa apa-apa. Wallahu la yahdil qaumadz dhalimin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Ini rububiyah atau tidak? Ini rububiyah. Kalau Anda katakan kitab Wahabi, saya katakan ini bukan Wahabi, tapi Ibrahimiyah. Tauhid Ibrahimiyah saya katakan. Iya, betul. Demikian dari saya. Nah, Makanya ini coba lihat. Sedikit. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim itu rahimahullah berkata, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah saja, ya ini ada kata tanda kutip saja, tentu orang-orang musyrik itu telah diselamatkan. Kan begitu? Karena tidak ada penyembahan mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki itu Allah, tapi ketika mereka menyembah, mereka mengambil sekutu-sekutu. Begitu, silakan. Ya, sebenarnya gini, ketika Nabi Ibrahim mempromosikan tauhid dan dia berbantah-bantahan dengan Namrud tentang kemusyrikannya, kesyirikannya. Apa Nabi Ibrahim berdalih ketika dia mendapat perlawanan? Apa salahnya agama kami, kata Namrud? Kata Nabi Ibrahim, untuk mendapatkan hasil bahwasanya Allah diibadahi satu-satunya, ya dengan Nabi Ibrahim berdalil dengan rububiyah. Karena Allah mendapatkan hak uluhiyah karena dia punya sifat rububiyah. Kan begitu. Ketika Allah itu menerbitkan matahari dari timur ke barat, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, disitulah Allah punya hak untuk disembah. Selain dari yang bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat tidak bisa disembah. Kan begitu Pak? Betul. Saya sedikit saja. Allah punya hak disembah, kan dia seperti itu. Silakan Bang Andi. Bisa nggak dia menerbitkan matahari dari selatan ke utara? Bisa? Iya. Sehingga kita bisa menyembah dia. Nah ini sumbernya nih Sirah Nabawiyah ya. Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah ya. Karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri nih. Mubarakfuri. Nah ini ya Mubarakfuri. Ini sebenarnya nih sini. Ini lalu muncullah Amr bin Luhai. Nah ini sebelum pemimpin kabilah Khuza'ah gitu kan. Ini ya, paganisme Arab dibawa oleh ini orang terlaknat nih. Makanya Rasulullah pernah ketika di dalam neraka itu membawa ususnya gitu. Ini saya menyeret ususnya di atas api neraka. Iya. Nah, saya sudah sebenarnya begini Pak Dokter ya, Umi, Abi, Bang Indra. Saya udah pernah berdebat tentang masalah ini dan saya tunjukkan ini. Pertama apa coba? Itu coba Sirah Nabawiyah itu kan sesudah Al-Qur'an adanya. Bagaimana saya harus percaya? Saya bilang mau gimana lagi gitu kita menjelaskannya gitu loh. Sebenarnya mereka itu tidak istilahnya nggak mau penjelasan kita, jawaban kita sebenarnya nggak mau. Dia itu tetap gitu loh. Yang penting itu aja itu. Ini saya udah pernah berdebat ini di Zoom ini nih. Di Zoom ini udah saya tunjukkan nih dari Sirah Nabawiyah. Ngomongnya apa coba? Ngomongnya itu kan Sirah Nabawiyah kan sudah ada Al-Qur'an coba. Jadi bagaimana Bang Indra kita harus menjelaskannya kan gitu. Iya. Mereka itu sebenarnya nggak mau jawaban kebenaran dari kita. Tapi saya di sini kita harus lebih cerdas. Lebih cerdasnya gini Bang Indra. Yang kita tuju bukan si oknum yang ketika kita diskusi, tapi netizen yang menonton itu gitu. Silakan Bang Indra. Soalnya mereka itu nggak mau. Si Tom itu saya yakin dia nggak mau jawaban itu. Bang Andi, makanya saya katakan kitab yang tadi Bang Siva katakan kitab Tauhid ya karya Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau. Anda katakan bahwa Tauhid Wahabiyah
Ya karena bapak beliau namanya Abdul Wahab, maka saya lebih mengatakan ini tauhid Ibrahimiyah. Saya kata tauhid Ibrahimiyah dan tauhid al-ambiyah, tauhidnya para nabi. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Ini tauhid uluhiyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi bukan beliau ngarang sendiri. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada sesembahan selain Dia. Lalu Allah sebutkan asma wa sifatnya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minun Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanalladzi amma yusyrikun. Itu juga asma wa sifat. Nah, kumpulan daripada asma wa sifat adalah rububiyah, keutamaan kemahakuasaan Allah. Apa lagi? Makanya saya katakan ini bukan tauhid Wahabiyah, tapi ini tauhid al-ambiyah, tauhidnya para nabi. Kurang lebihnya gitu. Oke. Silakan Bang Ade. Oke, Saya bacakan. kalau masalah itu Ya, saya sepakat dengan antum. Cuma yang masalahnya gini. Antum tadi menjelaskan tentang rububiyah dan uluhiyah. Bukan saya yang menjelaskan, tapi saya yang menjelaskan. Saya hanya